Kembali lagi bersama saya Berian. Pada video kedua kali ini kita akan membahas akan dibawa kemana perkembangan artificial intelligence di Indonesia. Survei yang dirangkum oleh Good Stats menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam jajaran negara pengguna ChatGPT terbanyak, dan responden 20% Indonesia menggunakan ChatGPT setiap hari. Di sisi lain, riset PwC pada 2026 menunjukkan 96% penggunaan Gen AI harian di Indonesia merasa produktivitasnya naik jauh lebih tinggi dibandingkan mereka dengan yang tidak menggunakan AI. Pemerintah Republik Indonesia juga menerapkan etika pedoman AI sejak 2023 yang dimana ada roadmap dari 2025 sampai 2045 dengan target 20% masyarakat Indonesia melek terhadap AI pada tahun 2030. Di pendidikan, AI bisa jadi alat bantu belajar yang sangat kuat. Siswa bisa minta penjelasan ulang, bikin ringkasan, atau latihan soal dengan lebih cepat. Tapi di titik yang sama, resikonya juga besar. Jawaban instan bisa bikin orang malas berpikir kritis, dan tugas akademik bisa tergelincir ke arah plagiarisme kalau semua disalin mentah-mentah. Sedangkan di dunia kerja, AI mempercepat banyak hal, penulisan, analisis data, dan pembuatan presentasi, sampai debugging kode. Namun, di balik efisiensi itu, ada masalah baru, yaitu kesenjangan skills. Pekerja yang cepat beradaptasi akan melaju, sementara yang belum terbiasa akan tertinggal. Itu sebabnya AI di tempat kerja bukan cuma soal alat, tapi soal kesiapan manusia memakainya. Untuk UMKM, AI bisa terasa seperti jalan pintas yang sangat membantu. Pemerintah sendiri menyebut AI bisa dipakai untuk membuat logo, profil usaha, dan analisis pasar. Buat pelaku usaha kecil, ini berarti biaya produksi bisa turun, ide bisnis bisa keluar lebih cepat, dan toko kecil bisa terlihat lebih profesional. Tapi di sisi kreatif muncul pertanyaan yang lebih sensitif. Kalau gambar atau slogan atau musik dan juga video bisa dibuat oleh AI dalam hitungan detik, apa arti originalitas? Dari sinilah AI memang membuka peluang besar, tapi juga memaksa industri kreatif untuk mendefinisikan ulang nilai karya manusia. Pada hari ini ada 3 AI terbesar yang menduduki. Yang pertama ChatGPT, yang kedua Claude, dan juga yang ketiga Kimi. Ketiga AI ini mendominasi pada puncak artificial intelligence pada hari ini. Apalagi ditambah dengan model-model mereka yang terbaru seperti ChatGPT dengan GPT 5.5, lalu Claude mengeluarkan versi terbaru yaitu Opus 4.7, dan juga Kimi dengan versi yang terbaru yaitu K2.6. Kalau dibandingkan secara praktis dan juga general, mungkin di antara kalian banyak yang tidak setuju, tetapi ini adalah hasil dan juga fakta yang ada di lapangan. ChatGPT dengan model 5.5 ini menduduki praktik penggunaan AI secara general. Dari mulai gambar, sekarang banyak masyarakat yang sudah meninggalkan seperti Gemini, Dreamina, Leonardo, dan juga sebagainya kembali lagi kepada GPT. Kenapa? Karena GPT sudah mengeluarkan GPT Image 2.0 yang dimana model gambar ini lebih presisi, lebih halus, dan juga dari segi editannya itu lebih masuk logika dan juga lebih estetik dibandingkan dengan gambar-gambar lainnya. Lalu di GPT 5.5 ini juga ada yang namanya deep research. Ini memudahkan bagi kalian akademisi untuk mencari sumber, baik itu sumber dari jurnal lokal ataupun internasional, dan juga bisa dibilang karya tulis ilmiah. Ada yang namanya deep research. Di ChatGPT ini kalian bisa menggunakan feature deep research ini agar penulisan kalian ini kredibel dan juga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dan citasinya itu tidak palsu atau bukan citasi hoax. Ditambah lagi GPT 5.5 ini mengeluarkan untuk khusus coding yaitu cyber security.
Ya, walaupun dalam segi codingan jelas nomor satu itu adalah cloud dibandingkan dengan cyber security oleh ChatGPT. Tetapi cyber security ini juga memiliki kelebihan tersendiri. Cloud Opus 4.0 yang dimana model terbaru ini sangat berguna bagi para kalian yang suka melakukan aktivitas coding, dan juga buat kalian yang menggunakan connect dari satu software ke software lainnya dengan menggunakan cloud sebagai asisten AI kalian, yang dimana ini memudahkan bagi kalian para pekerja khususnya di bidang corporate. Kalian juga bisa menggunakan cloud ini dengan satu catatan, yaitu kalian juga harus menggunakan APK yang dimana harganya itu relatif bisa dibilang agak mahal ataupun mahal di Indonesia. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam Kimi AI, yang dimana Kimi ini bisa dibilang salah satu AI paling terbaru, dan dia juga bisa menduduki puncak top tier karena dibicarakan oleh para frontier analisa AI, yang dimana Kimi AI juga khususnya yang K2.6 ini lebih bagus dibandingkan dengan Cloud Opus 4.7. Top 3 AI ini bisa dibilang bukan ranking secara resmi, tetapi ini adalah benchmark dari para komunitas-komunitas pecinta ataupun analisa AI mengenai isu dan juga berita yang beredar mengenai perkembangan AI di dunia pada saat ini. Nah, jadi AI di Indonesia itu berkembang di dalam 2 jalur. Di satu jalur, AI membantu perkembangan, baik itu untuk pelajar, UMKM, content creator, buat kalian yang bisa dibilang suka coding, tetapi AI juga mempunyai jalur lainnya, yang dimana pada jalur ini memiliki resiko baru, yaitu satu, ketimpangan hoax. Lalu yang kedua, penyimpangan skills. Dan juga yang ketiga, banyak bidang-bidang pekerjaan yang sekarang sudah digantikan oleh AI. Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan apakah AI dipakai atau tidak. Ya jelas AI sudah dipakai. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita siap menggunakan AI sesuai dengan arahan dan juga kebijakannya? Kalau literasi naik, regulasi ikut mengejar, dan juga penggunaan AI-nya makin kritis, kemajuan akan terlaksanakan. Tetapi, kalau digunakan secara liar, AI bisa menjadi percepatan sosial. Indonesia masih bisa memilih jalannya sendiri. Saya Berian. Mungkin sekian video saya pada pembahasan AI kali ini, dan teruntuk kalian apabila ada yang berbeda pendapat ataupun yang ingin menyangkal dan juga ingin membantah dan juga setuju dengan pembahasan saya kali ini, saya terima pendapat kalian tersendiri di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.